Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi dengan kami, dengan saya Rizku Narehan Ambillah dan rekan saya Rizka Fianza Putri di Berita Terkini. Dunia saat ini tengah berada dalam ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Persaingan dua negara adidaya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet kini semakin menguat dan membelah dunia menjadi dua kutub kekuatan besar. Inilah yang kita kenal sebagai Perang Dingin. benar sekali. Perang dingin bukanlah peperangan terbuka dengan senjata di medan perang, melainkan perang ideologi, politik, ekonomi, dan teknologi. Kemudian kedua negara adidaya tersebut memimpin blok masing-masing. Blok barat yang dikomandoi Amerika Serikat serta blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dan malam ini kami akan hadirkan rangkaian laporan mendalam mengenai perkembangan terbaru dari ketegangan global ini. Pemirsa, Perang Dingin dimulai tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, tepatnya sekitar tahun 1947 hingga saat ini. Dunia yang baru saja pulih dari kehancuran besar kini kembali terpecah. Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya berupaya menyebarkan paham liberalisme dan kapitalisme, sementara Uni Soviet mendorong ideologi komunisme. Pertarungan pengaruh inilah yang menjadikan banyak wilayah di dunia sebagai medan konflik dari Eropa hingga Asia. Beberapa peristiwa penting pun terus menjadi sorotan. Perang Korea yang memecah semenanjung Korea, krisis rudal Kuba yang hampir memicu perang nuklir, hingga pembangunan tembok Berlin yang kini berdiri kokoh memisahkan Jerman Timur dan Jerman Barat. Tembok tersebut tidak hanya menjadi batas fisik, tetapi juga simbol nyata perpecahan ideologi dunia. Selain konflik wilayah, perlombaan teknologi militer menjadi pusat perhatian. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berlomba-lomba mengembangkan persenjataan nuklir, rudal balistik, hingga eksplorasi ruang angkasa. Dunia menyaksikan siapa yang akan lebih dahulu menguasai teknologi tercanggih untuk menunjukkan supremasi global. Pemirsa, persaingan ini juga tercermin dalam pembentukan aliansi militer Amerika Serikat memimpin NATO dan ANZUS. Sementara Uni Soviet memimpin Pakta Warsawa serta Kominform yang mendukung negara-negara komunis di berbagai belahan dunia. Persaingan ideologi ini menambah hingga Asia Tenggara, Amerika Latin, hingga Afrika. Wilayah-wilayah strategis seperti Jerman, Korea, Vietnam, hingga Asia Tenggara menjadi ajang perebutan pengaruh. Negara-negara yang berada di belakang kedua kubu besar seringkali dijadikan pion dalam konflik proksi, di mana mereka mendapatkan bantuan senjata maupun dana untuk mendukung salah satu blok. Dan malam ini kami sudah terhubung secara langsung dengan seorang mahasiswa asal Indonesia, Saudara Libras Putra yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Jerman Timur. Mari kita dengarkan bagaimana suasana di negara yang berada dalam pengaruh langsung Uni Soviet. Baik, selamat malam Saudara Libras. Selamat siang Mas dan Mbak yang ada di studio. Baik, Saudara Libras sedang berada di posisi di Jerman bagian mana nih? Baik, saat ini saya berada di Jerman bagian timur, lebih tepatnya di Berlin Timur. Lalu bagaimana kehidupan saudara di Jerman di bagian timur selama konflik ini berlangsung? Saya sebagai mahasiswa juga merasakan di sini tuh sangat dipengaruhi oleh propaganda Uni Soviet. Kami merasakan adanya pengawasan yang ketat, mulai dari media, buku, hingga kegiatan kampus. Informasi dari luar juga sangat terbatas, Mas, Mbak, dan masyarakat juga lebih banyak mendapatkan berita versi pemerintah saja. Namun ya di balik itu kami juga turut menyaksikan bagaimana Uni Soviet berusaha menunjukkan kekuatan teknologinya, terutama ya dalam bidang ruang angkasa. Lalu bagaimana dengan mahasiswa Indonesia yang belajar di sana? Apa dampak terbesar yang Anda rasakan dari situasi perang dingin ini?
Dampak terbesarnya yaitu adalah saat keterbatasan akses informasi. Kami sulit sekali apalagi mendapatkan buku-buku atau jurnal terbaru dari barat. Selain itu juga suasana politik yang kaku juga membuat kegiatan akademik kadang dibatasi. Namun kami juga mendapat kesempatan belajar teknologi Soviet secara langsung, terutama di bidang teknik dan sains yang memang mereka unggulkan. Apakah dari konflik ini cukup mempengaruhi sektor perekonomian di Jerman Timur? Jelas Mbak Mas, karena konflik ini tuh menyebabkan sektor perekonomian cukup terganggu. Karena kan saat ini tuh Jerman di bawah kendali Uni Soviet dengan sistem ekonomi sosialis komunis. Banyak sekali barang-barang dengan ketersediaannya yang terbatas. Sumber daya manusia itu juga terbatas karena sistem sosialis komunis tadi Mbak Mas. Terima kasih kepada saudara Nibras atas informasi dan pandangannya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan di sana. Demikian laporan utama dari kami malam ini tentang perkembangan Perang Dingin. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di layar televisi berikutnya.